Shalom bagi kita yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari ambil waktu sejenak, persiapkan hati dan dengarkan firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Akhir-akhir ini dalam dunia media sosial diramaikan dengan istilah toxic positivity, di mana istilah ini mengartikan seseorang yang terus berpikir positif secara berlebihan. Yuk, bisa yuk. Kamu seharusnya bersyukur, orang lain punya penderitaan yang lebih besar. Dan masih banyak lagi. Perkataan yang demikian seolah dapat membangkitkan semangat atau mendorong seseorang untuk melihat sisi baik dari segala hal. Entah itu didengar dari seseorang atau mungkin sudah terpola dalam pikirannya. Tetapi pada kenyataan, dirinya hanya memendam semua perasaan negatif yang mungkin suatu saat dapat terluapkan dengan cara yang kurang baik. Bukannya selesai dari masalah, melainkan menambah beban pikiran. Jika kita mengalami hal demikian, dapatkah kita menemukan cara yang lebih pasti dan terbaik? Sudah tidak heran lagi kita mengenal seorang Daud sebagai seorang yang memiliki relasi erat dengan Tuhan. Bukan berarti kehidupannya selalu lancar dan aman-aman saja. Ia pernah merasakan ancaman yang membuat dirinya harus melarikan diri dari hadapan Raja Saul yang ingin membunuhnya karena rasa iri. Tidak ada seorang pun yang menemani. Merasa ketakutan, gentar, tidak aman, dan sebagainya. Di tengah kondisi Daud yang demikian, ia selalu memandang kepada Tuhan. Daud tidak mengatakan bahwa ada orang lain yang lebih menderita daripada dirinya. Ia mengakui sedang merasa patah hati, yang mengartikan ketakutannya sudah melewati batas. Serasa seperti bom yang akan meledak. Jiwanya terasa tercabik-cabik dan begitu hancur. Namun Tuhan adalah Maha Hadir. Ia tahu Tuhan selalu dekat dan menjadi perlindungannya. Bahkan dapat memuji Tuhan Sang Penyelamat yang memberikan keamanan. Dengan keyakinan penuh bahwa seruannya kepada Tuhan pasti didengar dan mendapat pertolongan. Mungkin kita berpikir bahwa Daud tidak mengalami hal yang lebih parah daripada kita. Ada juga yang mungkin merasa cara setiap orang menghadapi persoalan adalah berbeda. Berhenti sejenak dan renungkanlah. Ancaman demi ancaman kita rasakan hingga saat ini. Contoh terbesar adalah COVID-19 yang semakin hari meningkat pesat. Saat ini, bisa saja di antara kita ada yang hampir menyerah karena isolasi. Di PHK dari pekerjaan, terpaksa berhenti sekolah karena kurangnya biaya kehidupan, konflik keluarga, dan lain-lain. Di mana hal seperti ini membuat kita hanya melihat sebuah jalan buntu. Barangkali saat ini ada orang sekitar yang berniat baik untuk memberikan semangat, namun tanpa sadar menjadikan kita terjebak dalam toxic positivity. Ambil cara terbaik, yaitu melihat sisi kebaikan Tuhan. Ia ada bersama kita senantiasa menghadapi segalanya. Saat kita yakin Tuhan dekat, maka saat itu juga kita merasakan ketenangan daripadanya. Bangkit dengan iman, bukan dengan kekuatan sendiri. Rasa kecewa, sedih, khawatir adalah wajar untuk kita rasakan. Tetapi ingat, langkah selanjutnya adalah berserah sepenuhnya kepada Dia yang pasti memulihkan. Seperti yang Yesus katakan, hanya datang kepadanya, maka ada kelegaan yang disediakan bagi kita.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.